Tahun 2022, waktunya beli smartphone ya. Kali ini saya ada rekomendasi smartphone Xperia yang sepertinya nggak kalah menarik untuk dicoba di tahun 2022 nanti. Ini dia Xperia XZ3. Desain Xperia XZ3 ini terasa surprisingly fresh banget ya untuk sebuah Sony Xperia. Kayak ada kesan ganda gitu ketika dipegang. Loh, ini bukan Sony ya? Tapi masih ada kelihatan Sony-nya sih. Nah loh, iya, jadi kalau kamu biasa tahu, Xperia desainnya itu kan mengkotak tegas kayak Xperia XZ dan XZ1. Nah, di XZ3 ini desainnya bisa dibilang cukup jauh berbeda ya, menganut konsep ambient flow. XZ3 ini terlihat banyak lengkungan gitu di berbagai sudutnya. Yang pasti smartphone-nya enak banget digenggam, nggak hanya keempat sudutnya yang melengkung, tapi dari layarnya sendiri itu udah melengkung edge gitu desainnya, serta bagian belakangnya pun juga lengkung. Namun Sony juga tetap memberikan sentuhan garis-garis aksen yang khas, bikin kita nyadar, oh iya sih ini emang masih ada Sony-nya. Saya ngerasa desainnya ini keren banget. Jujur aja saya juga penyuka layar edge ya sejak 2015. Build quality juga excellent. Ini sandwich Gorilla Glass depan belakang dengan metal berfinishing gloss di bagian tengahnya. Warna putihnya ini juga cakep banget, selera saya banget. Di XZ3 ini fingerprintnya juga udah berpindah dari samping ke belakang. Yang ini juga selera sih ya. Cuman kalau saya mungkin lebih suka fingerprint di belakang daripada samping secara fungsionalitas. Meskipun secara estetik penggunaan fingerprint di samping lebih bikin desainnya minimalis. Tapi ya oke lah, nggak masalah sih. Layar Xperia XZ3 ini menandai debut pertama Sony Xperia memakai layar OLED. Lebih tepatnya POLED dengan resolusi tinggi 2K 1440x2880 yang menghasilkan kerapatan 537 ppi. Proteksi layarnya adalah Corning Gorilla Glass 5. Fiturnya juga kaya dengan racikan khas Sony seperti Triluminos dan X-Reality Engine. Serta sudah HDR10 certified juga. Dibanding beberapa smartphone sekarang, ya memang dagu dan jidatnya tuh rada tebel ya. Tapi toh bebas dari notch. Lagian di atas bawah juga ditempati dual speaker kan, jadi ya saya nggak ngerasa ini hal yang negatif sih. Kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Ini upgrade signifikan dari semua layar Xperia generasi sebelumnya. Warnanya vivid dan adem banget di mata, hitamnya tuh super pekat. Langsung berasa levelnya naik apabila Anda sebelumnya berada di generasi panel Sony Xperia seperti di XZ1. Memang jikalau kita bicara unit bekas, ada hal-hal yang harus diperhatikan kala membeli device berlayar OLED seperti ini. Tapi so far menurut saya no problem dan bagi saya sih layarnya terlalu bagus untuk dilewatkan. Dan lagi layarnya juga udah edge yang bikin tampilannya makin keren. Bicara soal layar edge, ini sebenarnya sentuhan edge-nya juga nggak terlalu ekstrim kok kayak di Mate 30 Pro misalnya. Jadi sembari kamu bisa mengagumi estetikanya, saya ngerasa fungsionalitasnya juga nggak akan terganggu. Memiliki spesifikasi SoC Snapdragon 845 10 nanometer dengan GPU Adreno 630, RAM-nya 6GB dengan internal storage 64GB berteknologi UFS 2.1. Ini expandable ya via micro SD card slot. Performanya masih begitu baik. Dia snappy banget, dipakai harian tuh nggak ada lag sama sekali di pemakaian saya. Eksekusi aplikasi dan transisi ke macam-macam aplikasi harian berjalan dengan smooth, thanks to UI Sony yang juga optimalisasinya sangat baik. Saya ngerasa UI Sony ini simple dan enteng banget ya. Nggak perlu tweak animation di developer option, saya ngerasa animation sistemnya udah gesit gitu. Dan manajemen RAM-nya juga patut saya apresiasi efisiensinya. Mungkin untuk gamer berat yang ngincer setting rata kanan dengan grafis tertinggi akan demand spek lebih sih ya. Tapi kurasa Snapdragon 845 ini bahkan masih lebih baik dari kebanyakan opsi SoC di kelas mid-range yang ada. Apalagi diingat lagi, harga XZ3 ini sekarang berapa gitu kan. Saya rasa memakai XZ3 sekarang masih terasa lancar dan gak banyak kendala. Mungkin sih soal storage ya. Meski didukung ekspansi SD card, namun internal 64GB pastinya terhitung kecil. Jadi kalau kamu mau memanfaatkan ruang tambahan dengan SD card,
Pastikan beli SD card yang bagus speednya agar sistem nggak bottleneck karena perbedaan speed internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi umur performa device. Bermodal dual front firing speaker, kualitasnya cukup bikin tersenyum. Ya, tergolong bagus dengan bass yang terasa, dan clarity-nya juga lumayan baik. Memang nggak berasa kenceng banget speakernya, tapi untuk personal multimedia usage ini udah sangat memadai. Mungkin yang sedikit sayang adalah hilangnya jack audio 3,5 mm. Mungkin udah saatnya beli TWS? Untuk setup kamera, dia single lens aja dengan sensor 19 megapiksel IMX400 yang sebenarnya masih sama sensornya sedari generasi Xperia XZ-S. Kemampuan perekamannya hingga 4K 30 fps dan super slow mo di 960 fps di resolusi Full HD. Ini berarti di atas kertas kemampuan fotografi XZ3 ini sama sejak XZ-S dan kemampuan videografinya masih sama sejak XZ2 yang ditandai dengan kemampuan super slow mo 960 fps-nya. Kalau menurut opini saya yang pernah pakai XZ1, saya ngerasa kamera XZ3 ini sedikit lebih baik sih. Tuning colornya ada perbedaan sedikit di bagian rendering warnanya yang lebih cerah. Kemudian ada fitur clear image zoom yang meski ini nggak ada lensa tele, tapi zooming dengan lensa utama, saya ngerasa fotonya masih cukup bersih dan tajam. Fitur clear image zoom ini juga bisa ditemui pada kamera mirrorless Sony. Untuk video secara general masih cukup baik, stabilisasi memang bukan yang terbaik di kelasnya, tapi saya ngerasa movement sensornya masih natural sehingga hentakannya terasa seperti gerakan langkah kaki yang intensional, berasa lebih natural aja gitu. Untuk baterai, kapasitasnya 3300 mAh dengan 18 watt power delivery charging. Support Qi wireless charging juga. Ketahanannya sebenarnya nggak spesial-spesial banget. Ya not bad sih ya, kisaran 5 jam screen on time dengan aktivitas sibuk dan aktif. Full 4G dan brightness sekitar 75%. Kalau pas lagi sering indoor dan mixed usage ya dengan wifi gitu, saya bisa dapat hasil yang lebih baik tentunya. Kecepatan ngecas, saya biasa mulai ngecas tuh dari sekitar 10% hingga full makan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Tapi for the price, saya kira sih udah ya lumayan lah ya, lumayan memadai. Jadi gimana? Tertarik pakai Xperia XZ3? Kalau kamu memakai Sony Xperia XZ1 ke bawah, jangan ragu upgrade ke XZ3. Ini udah jauh lebih bagus. Tapi kalau kamu pengguna XZ2, mungkin keputusannya sedikit lebih sulit, tapi saya pribadi masih ngerasa nggak ragu untuk bilang XZ3 masih jauh lebih baik daripada XZ2. Kecuali kalau kamu pegang XZ2 Premium, itu diskusi yang sedikit beda gitu ya. Ya overall saya cukup puas, terutama desain dan layarnya bikin saya betah banget ya pakai Xperia ini berlama-lama. Seneng gitu, apalagi saya penyuka layar OLED, AMOLED gitu, dan layarnya juga Edge. Fitur dan spek secara umum juga masih cukup memadai. Dan nggak ada minus yang bener-bener membuat saya kecewa juga sih. Oke, thanks for watching and I'll see you guys on the next episode. Bye.